كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama kami haturkan selamat datang ya Sugeng Rawuh yang saya hormati para mahasiswa. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kesehatan, keberkahan buat antum dan buat kita semua. Amin. Terlebih mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menghindarkan kita dari tertular wabah COVID-19. Dan bagi keluarga kita, sanak saudara atau tetangga atau kaum muslimin pada umumnya yang terkena qadarullah terjangkit ya, tertular COVID-19, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kesehatan dan kesembuhan. Ya, para mahasiswa-mahasiswi, semoga Allah Ta'ala anugerahkan keberkahan, kesehatan dan kelapangan rezeki buat antum, buat kita semua. Mari kita awali pembelajaran kita, nabda darsana. Mari kita mulai perkuliahan kita bi qira'ati du'a dengan membaca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah Ta'ala anugerah kita kemudahan untuk memahami materi yang disampaikan. Ya, kita langsung ya, kita sambung materi pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya saya mengingatkan ya, yaitu kita telah belajar tentang bab 1 penelitian tindakan kelas, bab 1 PTK, yaitu pendahuluan yang berisi apa kemarin? Latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Setelah itu kita susun dengan baik, mengerucut ya, seperti piramida terbalik dari yang umum sampai ke yang khusus. Kemudian kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama cara menyusun bab 2 PTK, yaitu bab 2 apa? Tentang kajian pustaka atau kajian teori ya, kajian teoritik ya. Kita akan membahasnya. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini antum semua bisa mengerjakan tugas ya, tugas yang bisa menyusun bab 2 PTK. Dapat dan mampu ya, serta mau. Yang penting itu, mau belajar, mau memulainya. Ya, dari situ nanti insya Allah biidznillah antum bisa mulai terbiasa untuk menulis. Ya, kita lanjutkan ke slide. Perhatikan di slide yang saya bagikan. Ya, ini bab 2. Bab 2 pada PTK, yaitu kajian pustaka, berisi paling tidak 4 ini ya. Yaitu kajian teori, hasil penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Ada juga yang tidak menggunakan hasil penelitian relevan, tidak masalah, tetapi akan lebih memiliki nilai ilmiah yang sangat baik ya, ketika sebuah PTK menampilkan hasil penelitian relevan dari peneliti sebelum kita. Ya, kita mulai dari pembahasan dari pertama, yaitu kajian teori ya. Ya, kajian teori membahas konsep teori dari variabel atau masalah dan solusi dalam PTK. Jadi teori-teori, kajian teori ya, kajian teoritik yang kita bahas di dalam bab 2 itu membahas konsep teori ya. Tolong diperhatikan ini ya, ini clue-nya di sini. Konsep teori dari variabel atau masalah dan solusi dalam PTK. Ada variabel masalah, ada variabel solusi ya. Ada juga yang membagi dalam variabel input, kemudian proses KBM dan variabel output. Tetapi kita lebih mudah untuk memahami, ada di sini ada masalah dan ada solusi. Jadi kajian teoretik kita batasi hanya pada membahas konsep teori dari masalah dan solusi dalam PTK. Di sini saya sampaikan judul ya, contoh judul PTK. Ini PTK ini sudah diseminarkan secara online ya.
dan sudah dipakai oleh guru yang bersangkutan untuk naik pangkat ya, dari pangkat 3D ke pangkat 4A ya. Ini kita mulai ya, saya bacakan di contoh judul PTK ini yang sudah valid ya, sudah teruji. Penggunaan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 71 MTS Negeri 39 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran. Ya, ini materi IPA ya. Pada kelas 7 SMP atau MTS. Dari judul ini kita bisa mengidentifikasi apa saja sih yang konsep teori yang perlu kita bahas di dalam bab 2 itu. Apa saja? Yang pertama ya, dari sini dari masalahnya apa di sini? Dari judul kan terlihat masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya itu jadi dengan penggunaan alat peraga ini dan penggunaan penerapan metode dapat meningkatkan minat dan hasil belajar. Jadi masalahnya ini jelas terlihat di sini tergambar dalam judul, yaitu minat dan hasil belajar yang rendah dari siswa kelas 71 MTS Negeri 39 Jakarta. Makanya karena rendah dia perlu ditingkatkan. Dari judul terlihat untuk meningkatkan berarti dia masih rendah. Nah, parameter rendahnya minat dan hasil belajar itu dari mana? Kemarin sudah dibahas ya di bab pendahuluan. Nah, saya ulangi, dari judul ini bisa kita identifikasi ya, konsep-konsep apa yang akan kita bahas. Yang pertama, minat belajar. Ini kan masalahnya minat belajar yang rendah. Kemudian hasil belajar siswa yang kurang memuaskan ya. Mungkin separuh di bawah KKM atau atau tidak sesuai dengan target guru ya. Kemudian yang C ini solusi ya. Variabel solusinya apa? Penggunaan alat peraga. Ini juga perlu dibahas ya, dideskripsikan. Kemudian yang keempat adalah metode cooperative learning tipe Jigsaw. Jadi sekali lagi saya ulangi, dari judul ini, di dalam bab 2 ini, dari judul ini, di bab 2 itu kita perlu mengkaji 1, 2, 3, 4 ini. Minat belajar, hasil belajar, alat peraga, metode kooperatif. Ya kalau ada yang menambahkan silakan, tetapi ini sudah cukup ya. Karena dari penilaian itu kita harus melihat apa itu minat, apa itu hasil belajar, apa itu alat peraga, apa itu metode. Dan konsep-konsep itu secara teoretik harus dibahas ya. Kita lanjutkan ke minat belajar yang pertama kita bahas. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, minat belajar ini di dalam kita membahas minat belajar di dalam bab 2 itu perlu kita pilah-pilah ya. Kita identifikasi apa saja sih yang perlu kita bahas. Pertama, definisi minat belajar. Apa itu minat belajar? Menurut argumentasi para ahli yang sudah relevan ya, bisa kita literasi. Kita lihat di jurnal, di buku-buku yang sudah teruji ya. Kemudian juga hasil penelitian sebelumnya. Jadi argumentasi para ahli di dalam mendefinisikan minat belajar ini perlu kita kutip, baik kutipan langsung ataupun tidak langsung. Apalagi sekarang kan zamannya revolusi industri 4.0 ya, digitalisasi, berarti kita lebih mudah untuk literasi. Banyak sekali perpustakaan digital ataupun kita bisa akses jurnal-jurnal pendidikan baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Di sini setidaknya kita tampilkan tiga pendapat ahli lah ya, yang tentang minat belajar. Kemudian kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Kita simpulkan dari berbagai pendapat tadi, dari kutipan-kutipan tadi, kemudian kita simpulkan dengan bahasa sendiri. Jangan semua dari orang lain, itu nanti kurang ada sentuhan ilmiah dari kita. Khawatirnya jatuh kepada plagiasi ya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis minat belajar. Kita harus juga kita sampaikan di situ apa itu jenis-jenis minat belajar. Setelah kita definisikan, kemudian jenis-jenis minat apa saja sih minat belajar. Kemudian yang ketiga, kita bahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Apa saja faktor yang mempengaruhi minat belajar? Kita sampaikan di situ. Disampaikan argumentasi para ahli ya, sekali lagi. Kemudian kita rangkum menurut bahasa kita sendiri.
Kemudian indikator peningkatan minat belajar. Ini juga perlu kita sampaikan karena apa? Di dalam bab 2 itu kan tadi dibahas tentang minat belajar. Kita tidak tahu minat belajar itu rendah atau tinggi atau sedang kalau indikatornya tidak ada. Maka kita perlu indikator peningkatan minat belajar. Perlu kita sampaikan apa sih indikatornya? 1, 2, 3, 4 dan sebagainya ya. Kita lihat indikatornya, kemudian nanti sangat penting ini indikator ini untuk analisis data ya ketika kita sudah melakukan penelitian. Kemudian hasil belajar ya, tadi sudah minat belajar, hasil belajar. Sama kita definisikan belajar menurut para ahli, kemudian definisi hasil belajar, kemudian jenis-jenis hasil belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, keempat ini kita akan sampaikan argumentasi ilmiah para ahli, kemudian kita rangkai satu pendapat dengan pendapat yang lain, kemudian kita sampaikan di situ gagasan kita, argumentasi kita, dengan bahasa kita sendiri tentunya ya. Ya ini minat, ini hasil, kemudian kita ke yang ketiga yaitu alat peraga. Tadi kan judulnya kan penggunaan alat peraga dan metode untuk meningkatkan minat dan hasil ya. Jadi minat sudah kita sampaikan, kemudian hasil juga. Kemudian sekarang alat peraga. Alat peraga model visual kimia batang bola. Tidak semua pembaca, penguji ataupun yang memanfaatkan penelitian kita tahu akan model visual kimia batang bola. Untuk itu perlu kita definisikan di dalam bab 2. Di kajian teoretik ya, alat peraga itu apa sih? Bagaimana pendapat ahli, argumentasi para ahli secara ilmiah, apa itu alat peraga? Kemudian yang kedua, alat peraga model visual kimia batang bola. Nah, ini perlu di dalam kajian teoretik ini perlu kita sampaikan di situ gambarnya. Gambar model visual kimia batang bola. Oh, seperti ini. Jadi ketika ada gambaran, ada digambar di situ, disampaikan gambar, pembaca akan lebih mudah ya, penikmat hasil penelitian kita itu akan lebih mudah. Oh, seperti ini. Jadi kalau hanya disampaikan definisinya dengan sebuah pernyataan, sebuah kata-kata, kadang orang tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan yang sama. Tapi kalau ada di sini kemudian disampaikan gambar, insya Allah mudah dipahami. Kemudian yang D, yang keempat ya, metode cooperative learning tipe jigsaw. Di sini juga perlu kita sampaikan ya, yaitu apa sih definisi dari metode cooperative learning? Bagaimana contohnya? Bagaimana penerapannya? Bagaimana kelebihan-kelebihannya? Bagaimana kekurangan-kekurangannya? Kemudian juga ini ya di sini metode cooperative learning apa aja? Metode cooperative learning salah satunya ada tipe jigsaw. Nah, tipe jigsaw ini nanti disampaikan di situ. Jadi dalam kajian teoretik sudah kita bahas, misalkan sudah kita sampaikan ditulis di situ ya dari beberapa lembar tadi, apalagi tadi saya ulangi tadi ada minat belajar, ada hasil belajar, ada alat peraga, ada metode. Kok hanya 4 ini? Ya kita tadi berdasarkan judulnya. Rumusan berdasarkan pendahuluan kemarin, pendahuluan rumusan masalah, kemudian berdasarkan judul tadi kita bisa identifikasi bahwa minat dan hasil serta alat peraga dan metode cooperative tipe jigsaw perlu kita kaji konsepnya ya, teoretiknya dari argumentasi para ahli, kemudian kita rangkum dengan bahasa kita. Sampai sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ketika pertama pada kajian teori ya, singkatnya konsep kita ya tentang penelitian yang akan kita sampaikan itu secara teoretik harus kita sampaikan seperti itu. Ya, kemudian penelitian yang relevan yang kedua ya. Tadi yang pertama kan yang pertama tadi terkait dengan penelitian yang relevan ini 1, 2, 3 ada 3 ya. Ada yang ingat nggak nih tadi nih, sebelum penelitian yang relevan itu kita bahas apa tadi sebelum penelitian yang relevan? Ya, kajian teori. Kajian teori. Tadi kita bahas di bab 2 itu, yang pertama adalah kajian teoretik. Kemudian penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan itu adalah apa itu penelitian yang relevan? Penelitian sebelum kita. Tapi dia sudah teruji ya, sudah valid. Jadi sudah dilakukan penelitian. Jadi penelitian-penelitian seperti itu yang relevan itu yang sejenis dengan kita, bisa sama ya, sama
bisa sama judul, sama kemudian tapi kan beda tempat ya, beda tempat, beda kelas. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa PTK itu kan berbasis masalah pada kelas yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan yang ingin melaksanakan penelitian tersebut. Yang pertama di sini, penelitian yang relevan ya digunakan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berbeda dengan penelitian yang lain sehingga bukan penelitian yang duplikat. Kita akan terhindar dari duplikasi atau anggapan kita menduplikasi penelitian orang ketika di dalam kajian teori kita, daftar pustaka kita setelah kajian teori kita sampaikan penelitian yang relevan. Oh ternyata yang meneliti minat dan hasil belajar terkait penggunaan alat peraga ternyata udah ada 10 misalkan penelitian. Cuman kan orang-orang tersebut, para peneliti tersebut berbeda dengan apa yang kita lakukan. Oh kita di sanawiyah misalkan, oh kita di SMA, kita di kelas ini, kita penggunaannya metode ini. Sama-sama untuk meningkatkan minat dan hasil ternyata kita pakai pendekatan yang berbeda misalkan. Atau kita pakai pendekatan yang sama tetapi kita tidak meningkatkan minat dan hasil, tapi kita misalkan meningkatkan semangat kerjasama antar kelompok misalkan. Jadi ketika kita sampaikan penelitian yang relevan, yang sama atau hampir sama, itu akan tampak perbedaan yang kita lakukan. Oh ternyata penelitian saya ini berbedanya di sini, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, penelitian yang relevan kita sampaikan di kajian pustaka itu menunjukkan novelty. Novelty itu kebaruan ya. Banyak penelitian yang sama dengan kita, sejenis ya, tapi tidak sama plek maksudnya. Sama itu dalam hal tadi ya, mungkin sama-sama meningkatkan minat dan hasil belajar. Tetapi kita menunjukkan novelty, kebaruan. Ada hal baru yang kita sampaikan di situ yang tidak pernah disampaikan oleh peneliti sebelum kita. Nah ini manfaat dari penelitian yang relevan. Kemudian yang ketiga mendukung penelitian kita. Ketika kita sampaikan penelitian sebelum kita, misalkan taruhlah ada 3 penelitian atau 2 penelitian yang kita sampaikan, itu akan mendukung penelitian kita. Pembaca akan, oh pernah diteliti oleh fulan, oh pernah diteliti oleh fulana, oh ini udah pengembangannya bagus nih, seperti itu ya. Jadi sama-sama misalkan meneliti tentang minat dan hasil belajar, peningkatan minat dan hasil belajar. Kemudian orang dengan metode kooperatif yang lain, oh saya dengan yang seperti ini, atau dengan sama-sama tipe jigsaw tapi pada pelaksanaannya ada ada sentuhan yang berbeda dari guru tersebut ya, ada inovasi tertentu, bisa saja karena kan kita melakukan PTK itu pada kelas yang bermasalah yang kita ajar. Jadi PTK itu untuk menyelesaikan masalah sebagai solusi di dalam kelas yang kita ajar. Itu pernah kita sampaikan di bab pendahuluan ya, perlu konsep tersebut perlu dipahami dengan baik. Kemudian cara menuliskan penelitian yang relevan. Jadi sekali lagi coba mungkin ada yang ini ditanyakan sampai sini. Tidak ada ya. Jadi setelah kajian pustaka kita menyampaikan penelitian yang relevan. Nah kemudian ada pertanyaan bagaimana cara menuliskan penelitian yang relevan. Nah ini kemudian menjadi penting bagi kita. Bagaimana cara menuliskannya? Yang pertama, deskripsikan judul. Judulnya perlu kita deskripsikan dengan baik. Ya, judulnya apa tentang masalah apa yang akan diselesaikan nih. Masalahnya apa? Kemudian metode yang dipakai bagaimana? Kemudian hasil penelitiannya seperti apa? Itu perlu disampaikan. Ya, deskripsikan judulnya apa, diteliti oleh siapa, tahun berapa, ya ini kajian pustaka ya, terkait kajian pustaka. Kalau bisa urutkan dari tahun peneliti tahun yang tua kemudian ke tahun-tahun yang lebih muda. Seperti saya waktu penelitian dulu ya, penelitian penelitian di tesis di UGM itu dari tahun 50 sampai ke tahun 2000-an. Seperti itu. Jadi disampaikan di situ argumentasi para ahli. Ternyata kan berkembang, ilmu itu kan dinamis ya. Yang kedua dibuatkan analisisnya, yaitu dengan menunjukkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dibuat analisis harus, oh ternyata penelitian sebelum saya yang relevan dengan penelitian saya itu ada bedanya. Perlu kita analisis.
dan juga ada persamaannya. Nah, disinilah kemampuan kita di dalam menyampaikan itu perlu teruji ya. Kalau kita banyak literasi, sering menulis, insya Allah kita bisa menganalisis setajam silet ya. Perbedaan dan persamaan penelitian sebelum kita dengan penelitian kita, seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan ketika setelah penelitian yang relevan adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini bagian yang ketiga ya. Nah, sebenarnya ketika kita menyusun pendahuluan dari mulai latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah di bab 1 ya, kemudian menyampaikan tujuan penelitian, kemudian menyampaikan manfaat penelitian, kemudian lanjut ke bab 2 ya, tadi kajian teoritik ya. Kajian teori terkait dengan judul kita, kemudian juga kita menyampaikan penelitian yang relevan. Sebenarnya di kerangka berpikir itu sudah terframe ya, sudah terframe dengan baik alur kita, alur penelitian kita seperti apa. Dan alur itu logis dong, karena kita sampaikan juga pendapat-pendapat secara ilmiah. Jadi kerangka berpikir itu menggambarkan. Di sini disampaikan mendeskripsikan alur secara logis antara ketergantungan konsep yang diteliti dalam sebuah kerangka konseptual dan digambarkan melalui bagan atau diagram. Ya perlu digambarkan melalui bagan atau diagram ya. Agar kenapa? Agar pembaca ya itu pembaca penelitian kita, hasil penelitian kita nanti atau penguji atau kita sendiri itu mudah ketika akan melanjutkan penelitian. Ini kan baru proposal ya. Ketika kita melihat kerangka berpikir kita dalam bentuk bagan atau diagram seperti ini akan mudah. Oh, kan dibacanya gampang begini ya. Kita baca ya. Kondisi awalnya seperti apa? Dari judul yang kita sampaikan, kondisi awalnya rendahnya minat dan hasil belajar siswa kelas 71 materi unsur senyawa dan campuran. Ini kondisi awal. Rendahnya minat dan hasil ya. Kemudian ternyata guru belum menggunakan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe jigsaw. Di sini belum ada perlakuan seperti ini. Ternyata hasil minat dan hasil belajarnya rendah. Seperti itu ya. Kemudian setelah kondisi awal ini, kemudian guru mengidentifikasi masalah, kemudian mengambil tindakan di sini. Nah, tindakan ini apa tindakannya? Tindakannya yaitu tadi sesuai dengan variabel solusi, penerapan penggunaan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe jigsaw. Ini tindakannya, variabel solusi. Variabel solusi ya, solusi yang kita sampaikan, yang kita lakukan dalam penelitian nantinya itu terbagi ya, bukan terbagi ya, kita lakukan dalam 2 siklus. Paling tidak ya ini, siklus 1 dan siklus 2. Nah, hasilnya ini saya sampaikan di sini ya, melengkung begini. Ini hasil kondisi akhir meningkatnya minat dan hasil belajar siswa kelas 71 materi unsur senyawa dan campuran. Oh, di sini sudah tahu meningkatnya minat dan hasil belajar. Nah, inilah pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya di sini bukan kita tahu akan meningkat, tetapi diduga akan meningkat. Kenapa? Karena kita sudah menyampaikan tadi pendapat, argumentasi ilmiah ya dari para ahli. Tadi di sebelum kerangka berpikir ya, di kajian teoritik. Ternyata dengan perlakuan tertentu akan meningkatkan minat dan hasil belajar. Maka di sini perlu kita optimis dalam penelitian, nggak boleh pesimis. Dalam penelitian kita sampaikan di sini, dalam proposal penelitian kita, bahwa setelah dilaksanakan perlakuan, setelah dilaksanakan penerapan penggunaan alat peraga dan metode melalui 2 siklus begini, akan diharapkan meningkatnya minat dan hasil belajar siswa. Nah, ini kondisi akhir. Nah, ini kerangka berpikir ini ketika sudah dalam bentuk bagan seperti ini akan terbaca dengan jelas, mudah ya. Dan ketika kita seminarkan pun orang akan melihat dengan jelas, oh seperti ini tahu gambarannya gitu. Kerangka berpikir itu alurnya secara logis itu tergambar ya. Jadi konsep-konsep kerangka konseptual kita tergambar dengan jelas. Kan orang lebih mudah memahami gambar ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini bagian terakhir setelah kita menguraikan konsep kerangka konseptual kita di dalam kerangka berpikir tadi dari dalam bentuk bagan, maka terakhir yang kita lakukan di bab kajian pustaka ini adalah bab 2 ini adalah hipotesis tindakan. Tadi saya sampaikan, saya ulangi,
Yang pertama adalah kita dalam kajian pustaka itu ada kajian teori ya, kemudian yang kedua menyampaikan penelitian yang relevan, kemudian yang ketiga menyampaikan alur penelitian kita dalam kerangka berpikir. Kemudian terakhir adalah hipotesis tindakan. Apa sih dugaan kita ya? Hipotesis tindakan yaitu dugaan peneliti terhadap tindakan yang akan dilakukan. Kita harus memiliki dugaan, optimisme yang tadi saya sampaikan. Kemudian tindakan yang dilakukan sudah melewati telaah empiris, yaitu telaah berpikir berdasarkan teori dan konsep. Tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa dugaan kita terhadap penelitian yang akan kita lakukan itu adalah telah melewati telaah empiris, yaitu kajian tadi konsep teoritis ya, dan kajian tadi yang relevan dari penelitian yang relevan ya. Jadi secara teoretik sudah kita kaji, baik itu definisi, kemudian konsep-konsep dari apa yang akan kita teliti. Kemudian yang terakhir ini hipotesis ditulis dalam bentuk pernyataan. Ini hipotesis dalam bentuk pernyataan. Jadi baik itu PTK, tesis, disertasi itu dalam bentuk pernyataannya. Tapi kalau khususnya di dalam PTK ini hipotesisnya adalah hipotesis tindakan. Dugaan dari tindakan kita di dalam penelitian di kelas kita. Yang ini yang perlu kita catat ya, hipotesis ditulis dalam bentuk pernyataan. Coba kita sampaikan hipotesis dalam judul yang tadi ya. Penggunaan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode comparative learning tipe jigsaw diduga ini. Harusnya ini bold ya, ditebalkan dengan hitam, warna hitam atau merah ya. Tapi saya lupa ya, mohon maaf. Jadi di sini diduga, tetapi ketika ditulis di hipotesis tindakan, ketika di penelitian kita nggak boleh ditebalkan ini. Sama aja tulisannya. Hanya di sini untuk memberikan kesan ini harus terlihat dengan jelas. Saya sampaikan diduga ini pakai mungkin warna yang berbeda ya. Jadi penelitian setelah penggunaan peraga, kemudian penggunaan metode, diduga dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 71 MTS Negeri 39 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran. Nah, ini adalah clue dari kajian pustaka kita, yaitu terakhirnya adalah mengerucut pada hipotesis tindakan. Optimis kita terkait dengan hasil dari konsep berpikir kita, bahwa di dalam rencana penelitian kita optimis bahwa apa yang kita lakukan, apa yang akan kita laksanakan diduga itu akan dapat menghasilkan sesuatu yang kita harapkan di dalam penelitian tersebut. Begitu ya. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan. Jadi saya rangkum sedikit ya, bahwa sebelum sampai hipotesis tindakan kita harus secara konsep teoretik kita sampaikan di kajian teori. Kemudian kita sampaikan juga penelitian-penelitian sebelum kita di dalam penelitian yang relevan ya, untuk memberikan bukti bahwa penelitian kita itu bukan duplikasi, kita bukan plagiator. Kemudian juga kita juga bisa menganalisis kesamaan dan perbedaan dari penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian yang relevan itu dapat ya, kalau bisa ular ya, dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi kita, dapat menguatkan penelitian kita, dapat mendukung penelitian kita, yaitu penelitian yang relevan ya. Kemudian dalam kerangka teori kemudian sebelum hipotesis tindakan tadi saya sampaikan juga ada kerangka berpikir, di mana alur penelitian kita, apa yang akan kita lakukan nantinya sudah terframe di dalam kerangka berpikir, sehingga orang mudah membaca, oh ternyata seperti itu yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut, begitu ya. Jadi orang ketika membaca kerangka berpikir kita ketika di dalam bab 2 ini, ketika kita sampaikan dalam bentuk bagan atau gambar, maka frame pemikiran kita sudah bisa dibaca oleh orang lain. Ya, dengan mudah penelitian kita itu bisa dipahami. Itu yang penting. Bisa dipahami oleh kita harus paham dengan penelitian kita, dan juga dipahami oleh orang lain. Ya, kemudian terakhir hipotesis tindakan ya, bahwa apa yang kita lakukan di bab 2 ini kemudian mengerucut pada hipotesis tindakan berupa optimisme dari penelitian ya. Optimisme ilmiah ya tentunya ya, yaitu diduga jadi treatment kita diduga akan menghasilkan apa yang kita teliti nantinya, begitu ya.
Ya begitu yang bisa saya sampaikan, bisa kita pelajari pada hari ini. Silakan kalau yang ada mau ditanyakan boleh, misalkan di chat ya, di chat saya atau di link komentar di YouTube saya, atau juga bisa di email boleh. Kemudian juga bisa di Instagram, Facebook, atau bisa di WA group, atau bisa juga Japri ya. Jadi banyak sekali ya, Masya Allah. Banyak sekali media untuk bertanya atau sharing pendapat dengan dengan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan ya. Ya ditunggu tidak ada pertanyaan. Kita mohon maaf ini daring seperti ini, kita ruang dialog kita batasi karena terkait waktu dan juga kuota antum ya. Kalau yang tidak wifi mungkin khawatirnya menjerit-jerit kuotanya karena kita daring terus. Terima kasih, kita tutup. Nah, tatim dari sana, mari kita tutup pelajaran kita, mari kita tutup perkuliahan kita. Biqira'ati doa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifun ba ta'un tha جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء.